Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga hari ini dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat ya. Pada kesempatan hari ini, Bu Sandra akan membawakan materi tentang kalimat efektif. Nah, sebelum kita ke materi, kita bacakan dulu tujuan pembelajarannya. Yang pertama, teman-teman mampu memahami pengertian dan ciri-ciri dari kalimat efektif. Yang kedua, teman-teman mampu membuat kalimat efektif dengan tepat berdasarkan kosakata tertentu. Dan yang ketiga, siswa mampu merubah kalimat tidak efektif menjadi kalimat efektif. Nah, sekarang pernah gak ya teman-teman berbicara dengan adik atau teman yang lainnya, tapi mereka tidak memahami apa yang kita bicarakan? Nah, itu menandakan bahwa kalimat yang kita gunakan saat berbicara dengan orang lain itu tidak menggunakan kalimat efektif, sehingga orang lain atau lawan bicara kita menjadi kebingungan untuk menerjemahkan atau menangkap kalimat apa yang kita bicarakan. Nah, sekarang sebelum kita memahami kalimat efektif, alangkah baiknya kita memahami terlebih dahulu apa itu kalimat. Kalimat adalah rangkaian atau kumpulan kata yang minimal terdiri dari subjek dan predikat dan dapat berdiri sendiri serta memiliki makna yang lengkap. Nah, ciri-ciri kalimat itu dimulai dengan huruf kapital ya, teman-teman. Ingat, dimulai dengan huruf kapital. Lalu diakhiri dengan tanda baca seperti tanda titik, tanda tanya jika menanyakan sesuatu, dan tanda seru jika memerintah. Nah, selanjutnya yang ketiga, minimal terdiri dari subjek dan predikat. Selanjutnya kita akan bahas nih subjek. Apa itu subjek ya? Subjek merupakan pelaku atau kata benda dalam sebuah kalimat. Subjek itu bisa berupa nama orang, hewan, tumbuhan, benda, dan sapaan. Nah, selanjutnya kita contoh dari subjek. Contohnya ada Dayu sangat suka bersepeda. Coba kira-kira subjeknya yang mana ya teman-teman? Iya betul, subjeknya adalah Dayu karena Dayu merupakan seorang pelaku. Selanjutnya ada predikat. Apa itu predikat? Predikat adalah perbuatan atau pekerjaan yang dilakukan oleh seorang subjek. Predikat bisa berupa kata kerja, kata sifat, kata benda, dan juga bilangan. Nah, predikat tidak boleh didahului dengan kata yang. Ingat ya teman-teman, predikat tidak boleh didahului oleh kata yang. Contohnya, Dayu sangat suka ayam goreng. Coba sebelah mana ya predikatnya? Predikatnya itu yaitu sangat menyukai. Nah, ada juga yang kedua, contoh yang kedua yaitu Edo tampan, di mana Edo merupakan subjek dan tampan adalah predikat. Tidak perlu menggunakan kata yang. Misalnya Edo yang tampan. Nah, tidak perlu seperti itu ya, karena tadi ketika predikat diawali dengan kata yang, tidak boleh diawali dengan kata yang. Nah, selanjutnya kita akan membahas objek. Apa itu objek? Objek adalah kata atau hal yang dikenai atau dikerjakan oleh subjek. Objek bisa berupa kata benda. Contohnya, Lani menyayangi adiknya, di mana Lani merupakan subjek, menyayangi merupakan predikat, dan adiknya merupakan objeknya. Selanjutnya ada keterangan nih. Keterangan itu merupakan bagian kalimat yang berfungsi untuk memperjelas kalimat sehingga komunikasinya mudah dipahami. Keterangan juga biasanya berupa keterangan tempat, keterangan waktu, keterangan cara, sebab, dan akibat, serta masih banyak keterangan yang lainnya. Nah, sekarang kita masuk ke kalimat sempurna atau bisa juga disebut dengan kalimat lengkap.
Kalimat sempurna atau kalimat lengkap adalah kalimat yang terdiri dari subjek, predikat, objek, dan keterangan, atau bisa juga disingkat dengan S, P, O, K. Nah, sekarang kita masuk lagi ke kalimat efektif. Jadi, setelah apa yang sudah dibahas tentang kalimat dan kalimat lengkap, apa sih kira-kira kalimat efektif itu? Nah, kalimat efektif itu adalah kalimat yang disusun dengan baik dan benar sehingga mudah dimengerti dan dipahami oleh orang lain. Tujuan kalimat efektif itu juga bisa mempermudah pendengar atau pembaca memahami isi berita atau kalimatnya itu sendiri. Lalu selanjutnya, pesan dalam sebuah berita atau kalimat dapat tersampaikan dengan baik. Lalu ada manfaat dari kalimat efektif. Kalau tadi kan tujuan, sekarang kita bahas manfaatnya. Yang pertama, menghindari salah arti. Yang kedua, menghindari salah paham. Ketika terjadi salah paham, akan terjadi apa? Akan terjadi konflik. Dan yang ketiga, pesan dapat tersampaikan dengan jelas. Nah, sekarang ada syarat dari kalimat efektif. Yang pertama, harus sesuai dengan PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, yaitu menggunakan huruf kapital, tanda baca, dan kata baku. Lalu selanjutnya ada sistematis. Kalimat efektif setidaknya memiliki susunan apa tadi? SPOK. Apa itu SPOK? Subjek, predikat, objek, dan keterangan. Lalu syarat selanjutnya tidak membingungkan. Dan yang selanjutnya ada juga tidak boros kata dan kalimatnya tidak bertele-tele atau diulang-ulang. Nah, sekarang kita masuk ke ciri-ciri kalimat efektif. Untuk yang pertama, ada struktur bahasanya harus baik. Itu sesuai dengan ejaan yang berlaku, diawali dengan huruf apa tadi? Diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik, tanda tanya, atau juga tanda seru dengan menggunakan kata baku. Contoh, nih, ibu membeli obat di apotik. Apakah itu kalimat efektif? Iya, betul. Bukan kalimat efektif atau kalimat tidak efektif karena huruf I-nya tidak menggunakan huruf kapital dan di kata apotik seharusnya apa, teman-teman? Apotek. Jadi, kalimat efektifnya itu adalah ibu membeli obat di apotek. Oke, lalu yang kedua ada kesepadanan struktur. Memiliki susunan kalimat yang terdiri dari subjek, predikat, objek, dan juga keterangan supaya lebih apa? Supaya lebih mudah untuk dipahami. Contohnya seperti ini. Ayah menyiram tanaman pada pagi hari, di mana ayah merupakan subjek, menyiram merupakan predikat, tanaman merupakan objek, dan pada pagi hari merupakan keterangan. Keterangan apa ya? Keterangan waktu. Dan selanjutnya ada ciri-ciri yang ketiga. Tidak meletakkan kata depan di awal kalimat. Seperti ini, misalnya, bagi semua siswa diharapkan memasuki aula. Kira-kira itu kalimat efektif bukan ya? Oh iya, tidak masuk ke dalam kalimat efektif. Kenapa begitu? Karena ada kata bagi di depannya. Nah, kata bagi itu merupakan preposisi atau kata depan di awal kalimat. Jadi, jika ingin merubah ke dalam kalimat efektif, seharusnya kata apa yang dihilangkan? Kata
bagi. Jadi bunyinya seperti ini. Semua siswa diharapkan memasuki aula. Nah, itu sudah termasuk ke dalam kalimat efektif. Lalu ciri-ciri yang keempat sekarang. Ada penggunaan kata hubung yang tepat. Tadi tidak boleh apa? Tidak boleh menggunakan kata yang di depan predikat. Seperti contoh nih, Lani yang datang menemui Siti. Itu tidak termasuk kalimat efektif. Yang benarnya kalimat efektif seharusnya seperti ini. Lani datang menemui Siti. Jadi kata yangnya harus dihilangkan atau dihapus. Lalu yang kelima, tidak memiliki subjek ganda. Tapi bukan berarti subjek tidak boleh lebih dari satu. Hanya lebih ke arah menggabungkan subjek yang sama. Jadi dalam satu kalimat itu tidak boleh ada subjek yang sama. Nah, contohnya seperti ini. Adik demam sehingga adik tidak dapat masuk sekolah. Nah, itu tidak termasuk kalimat efektif karena ada pengulangan subjek atau pengulangan kata adik. Harusnya seperti apa sih, Bu? Kalau kalimat efektif itu harusnya dihilangkan salah satu kata adiknya menjadi seperti ini. Adik demam sehingga tidak dapat masuk sekolah. Nah, itu merupakan kalimat efektifnya. Selanjutnya, ciri-ciri kalimat efektif yang keenam. Ada kehematan kata, yaitu menghindari kata-kata yang bermakna sama di dalam sebuah kalimat. Itu biasanya menyangkut kata banyak atau kata jamak dan kata bersinonim. Seperti contoh nih, ini yang tidak termasuk kalimat efektif ya. Para guru-guru mengadakan rapat di sekolah. Bu, kenapa nggak masuk kalimat efektif? Karena ada kata-kata yang jamak. Para, udah para. Guru-guru juga seharusnya diganti menjadi para guru atau guru-guru. Jadi kalimatnya menjadi kalimat efektif seperti ini misalnya. Para guru mengadakan rapat di sekolah. Jadi dihilangkan kata gurunya satu. Lalu selanjutnya ada juga guru-guru mengadakan rapat di sekolah. Nah, itu yang dihilangkannya kata para. Karena jika disatukan artinya tetap sama. Para guru ataupun guru-guru. Nah, selanjutnya ada juga kesejajaran bentuk. Nah, hal ini menyangkut imbuhan dalam kata-kata yang ada di sebuah kalimat. Si kalimat efektif itu harus memiliki imbuhan yang paralel dan konsisten. Nah, contohnya seperti ini. Cara mencegah penyebaran penyakit DBD adalah dengan mengubur, menguras, dan penutupan. Kira-kira enak didengar tidak ya? Jika kalimatnya seperti itu tidak termasuk kalimat efektif. Harusnya seperti ini. Cara mencegah penyebaran penyakit DBD adalah dengan mengubur, menguras, dan menutup. Nah, itu baru termasuk ke dalam kalimat efektif. Selanjutnya, kita buat kalimat efektif dari beberapa kata ya. Yang pertama nih, misalnya ada kata, Ibu punya kata cerah. Kita buat kalimat efektifnya ya. Benny bermain bola saat cuaca cerah. Di mana Benny merupakan apa tadi? Subjek, bermain merupakan predikat, dan bola merupakan suatu objek. Sedangkan saat cuaca cerah merupakan keterangan apa? Keterangan cuaca ya, keterangan Suasana.
keterangan. Udah keterangan. Ya, pokoknya keterangan. Selanjutnya, kita buat kalimat efektif dari kata yang kedua. Boleh nih, kata yang kedua kita ambil dari hujan. Kira-kira seperti apa ya kalimat efektifnya? Seperti ini. Andi minum teh hangat ketika hujan. Nah, itu sudah lengkap ya. Subjeknya ada, predikatnya ada, objeknya ada, dan keterangannya juga ada. Selanjutnya nih, yang ketiga ada kata apa lagi ya? Ada kata mendung. Coba kira-kira seperti apa kalimatnya? Mendung. Ibu mengangkat jemuran ketika mendung. Nah, itu juga sama ya. Subjek, predikat, objek, dan keterangannya sudah lengkap. Lalu yang terakhir, kata yang terakhir nih, ada panas. Bagaimana kalimatnya? Lani mengeluarkan keringat saat cuaca panas. Oke, sampai sini kira-kira teman-teman sudah mengerti? Kalau sudah mengerti, Ibu ada tugas nih buat teman-teman. Tugasnya, coba kalian membuat kalimat efektif dari kata hujan, awan, petir, matahari, dan mendung. Jadi tugasnya kalian membuat 5 kalimat efektif dari kata-kata yang pertama itu ada apa? Hujan. Lalu yang kedua ada awan. Selanjutnya yang ketiga ada petir. Yang keempat ada matahari. Dan yang kelima katanya yaitu mendung. Jangan lupa dikerjakan dengan menggunakan kalimat efektif ya. Nah, tadi kalimat efektif itu harus lengkap. Apanya? Harus terdiri dari subjek, predikat, objek, dan keterangan. Nah, diingat-ingat ya, 4 poin itu. S, P, O, K, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Baik, mungkin cukup sampai di sini penjelasan dari Ibu, pemaparan materi dari Ibu. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh teman-teman semua. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Semoga apa yang sudah Ibu paparkan, materi yang sudah Ibu jelaskan hari ini dapat diserap oleh teman-teman semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tetap semangat.